Selanjutnya, materi ketujuh adalah Management of Metabolic Syndrome for New Normal, Lifestyle or Drugs Dependent, dengan pemateri Dr. Doli Iribantoro, MMRS. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Baptis Kota Batu. Dipersilahkan Dr. Doli. Terima kasih Dr. Iin. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua rekan-rekan sejawat, baik dokter maupun nakes yang lainnya. Ini suatu kebanggaan bagi saya dan juga menjadi enak sebagai pembicara terakhir karena sudah banyak dibahas oleh pembicara-pembicara yang dahulu. Dan saat ini saya akan menyampaikan Management of Metabolic Syndrome for New Normal. Nah, kita yang seringkali terlupakan adalah new normal. Padahal di awal-awal pandemi sudah disampaikan mengenai new normal. Dan kita tidak akan pernah normal lagi. Apalagi kita sampaikan tadi Dr. Putumoda di awal, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Jadi kita harus beradaptasi dengan pandemi ini. Adaptasinya adalah kita dengan pola hidup kita, lifestyle or drug dependent. Jadi kita menggunakan obat-obatan sepanjang hidup kita, ataukah itu yang kita lakukan? Ya. Saya akan menyampaikan Management of Metabolic Syndrome for New Normal, Lifestyle atau or Drug Dependent. Jadi kita harus ingat bahwa ada satu yang perlu diingatkan mengenai new normal. New normal ini kita harus beradaptasi karena kita tidak tahu batas sampai kapan pandemi ini terjadi dan harus berakhir begitu ya. Kita tidak bisa kembali normal lagi, harus ada suatu normal baru. Jadi kita beradaptasi dengan lifestyle kita atau dependent kita, ataukah dengan pengobatan terus-menerus. Jadi ada healthy lifestyle ataukah obat-obatan. Dan saya berterima kasih untuk PKFI untuk percayaan ini, karena ini sangat mendukung sekali suatu pelayanan di klinik maupun di fasilitas kesehatan primer. Ya. Jadi bahasan yang saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai mortalitas nakes karena COVID-19, kemudian komorbid COVID-19 itu sendiri, dan sindrom metabolik sebagai komorbid utama dari COVID-19. Lalu akar masalah dari sindrom metabolik. Ini sangat penting sekali kita mengetahuinya karena suatu masalah itu selalu terjadi karena ada dua hal. Yang pertama, akar masalahnya belum diketahui, atau kita sudah tahu akar masalah tetapi tidak pernah diselesaikan akar masalah itu, atau penyelesaian masalahnya tidak menyentuh kali akar masalahnya. Jadi, nah ini sangat penting sekali di dalam hal klinis maupun pengelolaan kesehatan di masyarakat. Lalu manajemen sindrom metabolik dalam rangka new normal di masa pandemi ini. Ya, ini saya ambil dari tim mitigasi ID mengenai morbiditas dokter. Jadi hingga tanggal 27 Juli, bahkan tadi malam ada Zoom meeting juga dari ID, mengatakan sudah 600 orang dokter yang gugur dalam menangani pandemi ini. Dan yang perlu perhatian, di bagian kanan itu ada grafiknya, adalah dokter umum yang justru paling banyak terkenanya. Dan ini adalah dokter umum ini paling banyak di bawah naungan PKFI tentunya, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Primer, ya. Meskipun memang ada juga yang di rumah sakit. Jadi ini kita harus hati-hati di dalam penanganan pandemi, terlebih lagi para dokter umum, ya. Sebaik-baiknya kita menjaga protokol kesehatan kita, itu adalah proteksi dari luar, tapi kita penting juga atau memperhatikan proteksi kita dari dalam, yaitu metabolisme kita. Karena tadi sudah dijelaskan di berbagai risiko ketika kita tidak bisa mengelola metabolisme kita oleh para pembicara-pembicara sebelumnya. Ini adalah jumlah kematian dokter hingga 27 Juli. Nah, ini mengenai jumlah kematian nakes COVID per 24 Juni 2021. Dokter masih paling tinggi, disusul oleh perawat dan kemudian bidan. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kita juga para dokter. Mengapa terjadi seperti ini? Dan kemarin salah satu pembicara tadi malam mengatakan bahwa justru yang terkenanya paling banyak bukan di rumah sakit, tapi yang berisiko adalah di tempat praktek swasta, pertemuan keluarga, dan pertemuan-pertemuan yang lainnya di luar pertemuan klinis. Nah, ini yang juga
harus menjadi perhatian bagi kita semua di dalam menjaga protokol kesehatan. Tapi sekali lagi, sedisiplin apapun masih ada peluang bagi kita untuk kebobolan virus itu. Pada Zoom yang beberapa waktu yang lalu saya ikuti dengan Prof. Piku itu, mengatakan dia adalah orang yang disiplin, tapi akhirnya juga bobol juga, sampai terkena dan harus isoman dengan gejala. Bersyukur hanya gejala ringan dan bisa pulih kembali. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, meskipun ini adalah slide lama, tahun lalu, rasanya masih sama komposisinya. Ya. Pada kasus positif, tanpa komorbid, masih banyak terjadi, dan pada kasus meninggal, ini kita bandingkan dua grafik ini, kelihatannya kalau kita hanya membaca pada satu kasus, satu sisi saja, kasus meninggal, itu antara komorbid dan tanpa komorbid, tidak selisih banyak. Ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membandingkan dengan grafik sebelahnya, kasus positifnya, maka kita akan tahu bahwa prosentase antara komorbid tunggal dengan kasus positif pada komorbid tunggal dengan kasus meninggal pada komorbid tunggal sudah sangat besar sekali, ya, hampir 50% ya. Jadi tinggi. Demikian juga pada multi komorbid, makin tinggi lagi angka kematiannya, persentasenya. Nah, ini mungkin tahun lalu obesitas belum dimasukkan sebagai komorbid. Ya. CDC beberapa bulan yang lalu menyebutkan bahwa obesitas menjadi komorbid. Jadi kita bisa melihat bahwa yang tanpa komorbid itu meninggal, apakah benar-benar tanpa komorbid? Jangan-jangan obesitas belum dimasukkan sebagai komorbid pada waktu itu. Ya. Pada tayangan ini kita bisa melihat bahwa hipertensi dan diabetes menjadi satu komorbid nomor 1 dan nomor 2, dan ini gantian saja pada akhir-akhir ini saja. Ini memang suatu komorbid utama dalam COVID-19 ini. Tadi juga dibahas bagaimana ngeremnya dan ngegasnya dari akibat dari dari komplikasi dari komorbid hipertensi dan diabetes ini. Ya. Slide selanjutnya, saya tidak banyak kok, tidak lama saya. Ini juga yang terbaru, 24 Juli, ternyata diabetes sekarang yang memimpin sebagai komorbidnya dibandingkan dengan hipertensi, tapi selisihnya tidak banyak, ini tidak signifikan sebenarnya. Ini dari Satgas COVID tanggal 24 Juli. Nah, ini mengenai sindroma metabolik itu. Jadi diabetes dan penyakit jantung memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dan ini menjadi sebagai bagian dari sindroma metabolik. Ya. Sindroma metabolik tadi sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, adalah kumpulan gejala menjadi faktor risiko untuk penyakit jantung koroner dan semuanya, ya, resistensi insulin, hipertensi, gangguan gula atau diabetes, obesitas sentral, dan dyslipidemia. Ini dari International Diabetes Federation. Dari NCEP, ATP3, maka ini adalah dasar diagnosisnya. Ini juga sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Kita perlu tahu bahwa ini adalah parameternya dan kriterianya, dan yang jelas ini tanpa obat, ya, harus dipenuhi. Bukan dengan obat. Bila dengan obat maka sindroma metaboliknya belum terkendali. Next. Nah, ini juga demikian global cardiometabolic risikonya. Jadi tadi yang pasti berhubungan dengan ACE2 yang sudah dibahas banyak sekali. Jadi ini termasuk tadi ada hubungan erat antara DM tipe 2 dan penyakit kardiovaskuler. Di situ di dalamnya ada tekanan darah tinggi, tingginya TG, trigliserida, dan high LDL yang tipe small dense tadi sempat dibahas juga, ya. Terus kemudian low HDL dan adanya obesitas sentral, inflammatory marker yang tadi disebutkan oleh Dr. Prim, HSCRP perlu dicek juga, ya. Kemudian gula darah yang meningkat terus-menerus, ya. Nah, ini yang tadi seringkali kita para dokter pun juga tidak sadar. Saya sendiri juga mantan prediabetes ataupun bahkan sudah diabetes, ya, mengatakan bahwa gula darah 150 itu masih normal, masih belum diabetes, ya, masih wajar saja. Itu yang saya alami dulu, ya. Jadi meremehkan kondisi-kondisi itu. Dan saya juga adalah mantan obesitas, tadi Dr. Ferdi juga mengatakan demikian.
sekarang 57 dengan mengikuti program ketofastosis ini. Dulu saya juga adalah mantan penderita hipertensi yang justru yang berbahaya pada eksekutif muda ya. Jadi diastoliknya cenderung kecantol di level 100 sampai 110 ya dibandingkan dengan sistoliknya. Itu menurut saya lebih berbahaya daripada hipertensi sistolik. Ya, itu yang saya menakutkan bagi saya. Nah, kita belajar mengenai akar dari sindrom metabolik. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai akar masalah dari sindrom metabolik. Selanjutnya, Mas Budi. Nah, ini yang saya beri warna lingkaran merah ini adalah, menurut saya adalah hal-hal yang bisa kita ubah. Ya. Kalau polusi, kita harus melibatkan pihak eksternal, sedangkan genetik inherited, jadi kita agak sulit untuk merubahnya. Ya. Nah, inilah faktor makanan, stres, kemudian rokok, ini juga bisa dari perokok pasif, dan juga lack of exercise atau inactivity, tadi disebutkan oleh Dr. Kobal, kita di waktu isolasi mandiri ini, dan isolasi dalam kondisi pandemi ini sering tidak bergerak, inaktif. Ya. Dan banyak dokter yang memang tidak mau bergerak, terus terang aja ini untuk bagi kita semua. Di tempat saya sediakan tempat parkir yang agak jauh dari klinik, ternyata banyak kosongnya tempat parkir itu. Para dokter lebih senang parkir di dekat polinya. Bahkan kalau punya driver, diantar sampai lobi polikliniknya. Sehingga jalannya pun juga sedikit untuk melakukan aktivitas. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana para dokter memberi contoh bagi para pasien dan masyarakat secara umum. Nah, inilah jadi yang menyebabkan timbulnya sindrom metabolik, salah satunya di nakes ya. Oh ya, sayang sekali dari tim mitigasi ID, saya tidak mendapatkan lebih detail lagi mengenai komorbid dari para dokter. Karena itu saya tadi menyampaikan mengenai komorbid itu hampir sama dengan masyarakat lah. Ya. Nah, ini penyebab-penyebabnya: makanan, stres, polusi, rokok, keturunan. Keturunan itu sendiri cuma 5% sebenarnya dari sindrom metabolik. Tapi yang paling banyak adalah pola hidup. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya olahraga dan bergerak. Ya, akibatnya terjadi aktivitas oksidatif di dalam tubuh kita, kolesterol jahat yang memang jahat tadi, LDL yang small, bukan poyan, itu yang tinggi, kemudian toksik-toksin, diabetes, infeksi bakteri masuk ke dalam tubuh kita, dan infeksi yang lainnya juga terjadi gangguan-gangguan enzim di dalam tubuh kita. Nah, ini yang terjadi gangguan pada metabolisme kita. Nah, ini yang mungkin materi kuliah dulu. Saya ingat betul pada waktu kuliah dokter, inilah seharusnya yang dilakukan. Kita terhadap pasien harusnya melakukan edukasi, pemahaman mengenai penyakitnya, dan penyebab-penyebab penyakitnya. Sayang sekali edukasi ini kita dokter sangat sempit waktunya, sehingga tidak sempat memberitahu kepada pasien, dan kita sendiri juga lalai juga, bahkan tidak mengerti mengenai metabolisme kita sendiri. Kemudian perubahan pola diet, jadi untuk menangani sindrom metabolik, mau nggak mau harus melakukan perubahan pola diet. Ya. Perubahan pola hidup yang sehat dan teratur. Jadi kita juga salah satunya tadi mengatasi stres dan hidup kita teratur. Salah satunya juga tidur teratur. Nah, dokter ini seringkali tidak bisa tidur teratur, apalagi yang pegang pisau, yang harus ada operasi situ, dadakan, dan terjadi perubahan. Apalagi tadi yang juga jadwal on call dan sebagainya. Kemudian olahraga yang perlu. Jadi ketika 1-4 tidak bisa teratasi, maka kita baru mengandalkan untuk medikamentosa itu. Bisa dilakukan juga untuk tindakan operasi dan sebagainya bila memang diperlukan, seperti operasi untuk mengecilkan lambung, untuk bila memang diperlukan. Ya. Nah, ini salah satu resep yang saya tawarkan, karena itu seringkali kita meresepkan adalah resep yang penuh dengan obat ya.
mungkin sudah saatnya bagi kita meresepkan sesuatu yang tanpa pil, ya, without pill. Jadi R pertama kelola stres atau mind management. Jadi di dalamnya ada juga adalah edukasi bagi kita memahami apa sih yang terjadi dalam tubuh kita. Ya. Kemudian intermittent fasting dilakukan minimal 16 jam per hari. Kemudian diet rendah karbohidrat. Ya. Tapi tadi pembicara yang sebelumnya juga mengatakan bukan hanya low carb, tetapi juga perlu high fat. Ya. Pilihlah rendah karbohidrat yang high fat itu, bukan hanya rendah karbohidrat saja. Jadi saya signalnya 2x1 ini adalah karena kita fasting skip sarapan minimal itu, maka kita hanya bisa makan maksimal 2x1, bahkan seringkali jadi omat, jadinya 1 meal a day. Kemudian olahraga, lakukan 5 kali seminggu, karena perlu waktu istirahat juga, disesuaikan dengan kemampuan tubuh, baik itu aerobik maupun resisten. Ya. Tidurnya 6-8 jam. Nah, ini dokter yang seringkali gagal di dalamnya. Ya. Karena harus melayani pasien. Ataukah kita meresepkan banyak pil, jadi polifarmasi dengan segitu banyaknya obat, otomatis berbiaya tinggi. Nah, ini tujuan PKFI. Ya. Salah satunya saya kasih highlight, mengupayakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perorangan, dan pelayanan masyarakat yang mudah dicapai, terjangkau, artinya juga terjangkau dari segi keuangan, dan tetap bermutu. Ya. Karena itu, salah satu yang memboroskan, salah satu yang mengeluarkan biaya besar adalah biaya untuk obat-obatan, ya, bukan biaya berobatnya, tetapi biaya obat-obatannya yang sangat tinggi biayanya. Apalagi untuk penyakit-penyakit kronis, maka makin lama makin banyak biaya yang dikeluarkan. Polifarmasi itu saya pernah mengetahui, satu pasien DM di rumah sakit itu bisa mendapatkan 15 sampai 17 jenis obat yang harus dikonsumsi oleh pasien. Sangat banyak sekali. Ya. Nah, ini ada satu penelitian di Malang, ya, baru disampaikan oleh salah satu staf di RSAL mengenai data prolanis di Malang. Ini kegagalan pengobatan atau kegagalan dari pemberian terapi insulin. Ya. HbA1c masih tinggi, gula darahnya juga masih tinggi. Ini lebih dari 70% pasien DM gagal dengan terapi insulin. Artinya apa? Jadi edukasi, perubahan pola diet, terus hidup yang teratur, tidur cukup, itu sangat penting, tidak bisa mengalahkan atau tidak bisa digantikan dengan obat-obatan. Apalagi kalau kita kemudian mengatakan ketika pasiennya sulit diet, kita mengatakan bahwa oke, nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu minum obat dari saya, berikan insulin yang penting dari saya. Nah, itu yang mungkin kurang tepat ya, karena kita terbukti ini penelitian yang terbaru bahwa ada kegagalan dalam terapi insulin, ya apapun penyebabnya ini. Ya. Di Menkes sebelum diganti, Dr. Terawan itu dari kebutuhan dasar kesehatan ini yang menjadi perhatian kita, terutama di pelayanan kesehatan adalah nanti tidak semua tercover ya untuk kebutuhan dasar ini. Jadi Dr. Terawan sendiri sudah menyiapkan perintah dari Presiden untuk kebutuhan dasar kesehatan itu. BPJS Kesehatan itu adalah penggunaan insulin. Insulinnya adalah hanya 20 unit per hari. Mengapa demikian? Diharapkan pasien-pasien itu merubah pola hidupnya dan pola makannya. Lebih dari 20 unit, maka harus mengeluarkan pembiayaan tersendiri. Tetapi kemudian dilakukan kajian lagi, karena kalau nggak salah kajian ID juga, maka itu dibatalkan. Ternyata ID juga melakukan kajian pada 2019, sampai sekarang belum dikeluarkan. Saya juga berharap ini segera jelas, sehingga kita bisa tahu strategi ke depan bagaimana untuk menghadapi new normal itu juga demikian. Karena itu, ini menjadi perhatian kita. Saya beri tanya-tanya karena memang belum dikeluarkan, masih dalam bentuk draft ini. Nah, ini menjadi sindiran bagi kita semuanya. Ketika dokter mengatakan Anda obesitas, terucap oleh dokternya kepada pasien yang obesitas, maka pasiennya mengatakan dalam hati, Anda juga obesitas, Dok. Ya. Karena itu nijuk saya, katanya dokter harus diet turunkan berat badan, ya, tergantung komanya saja. Kalau katanya dokter harus diet turunkan berat badan, nah itu tergantung komanya. Jadi siapa yang disuruh, siapa yang melakukan. Ya. Nah, ini kesimpulan dari saya, optimalkan kondisi nakes
kondisi metabolik nakes untuk mencegah fatalitas COVID-19 dan menuju new normal. Ini adalah satu hal yang menjadi perhatian. Bila kita bisa mengendalikan diri kita, maka kita bisa mengajak orang lain untuk jadi lebih sehat juga. Baik, terima kasih.